Halo guys, jadi di video kali ini gua lagi khusus ya mau bikin video karena saat ini itu gua kayaknya lagi kena racun cuy. Bener-bener gua diracunin ya, terutama sama video-video yang gua tonton di channel YouTube lainnya. Yang paling sering sih sekarang gua lagi nonton Akang SGM ya, yang suka review-review motor-motor hard enduro, terus motor buat trabasan, Diablo, YZ, dan KTM dan lain-lain. Gila cuy, gara-gara gue sering nonton video Akang itu, yang terutama tuh gue paling suka tuh yang flexing YZ ya, 2,5 lawan ZX. Anjir, keren Kang, asli. Jadi orang teh ngabibita si Akang tehnya, cuman ya kumaha lah, belum mampu beli YZ, tapi mudah-mudahan suatu saat bisa beli YZ nanti di Akang SGM. Nah, baru mampunya sih baru WR dulu lah Kang 155. Jadi cuy, sedikit cerita, dulu itu gua nggak suka motor trail ya, motor trail trabasan tuh kurang suka karena nggak ngerti lah gitu, kayak semuanya ya sama ya, trail ya kayak gitu. Tapi setelah kesini-sini makin banyak versinya dan gua pun sering nonton, ternyata seneng motor-motor kayak gini teh asli ngeri gitu ngelihatnya kan, kayak bisa hidup di dua alam dan cocok juga gitu dengan kondisi di Indonesia, terutama di tempat daerah gua kerja kan agak nggak semua treknya tuh halus ya, dan dia butuh kemampuan ini, dan dia tuh butuh kemampuan dua alam lah, bisa dual purpose gitu kan, dan tentunya nggak berat-berat lah, jadi modelannya bukan kayak motor adventure lah gitu. Dan yang paling enak tuh ternyata motor-motor trail kayak gini gitu. Dan akhirnya gua nonton video-video di YouTube kan, review-review tuh, dan akhirnya keracunin gitu sama si Akang SGM ini tuh gitu, untuk akhirnya meminang WR 155. Dan alasan saya juga meminang WR 155 itu ya karena dari ketiga motor di Indonesia yang kelihatan sesek ya dan bodinya lebar itu ya WR, karena dia ada radiator cuy di depannya, sedangkan CRF sama KLX tuh kayak asa kurang, asa kecil. Saya tuh suka motornya yang agak besaran dikit gitu, yang sesek gitu ya, kelihatannya keker. Jadi ya pilihannya jatuh ke WR 155 ya, apa daya lah Kang, konsep YZ anjay. Dan ini motor saya ini udah beberapa ada modifikasi simple aja, nggak mahal, benar nggak mahal. Ini budgetnya pun paling budget anak sekolahan, anak kuliahan gila masih cukup. Soalnya ini pertama yang bisa kalian lihat itu cover engine ya, cover engine tuh murah lah, cuma 140 ribuan. Terus pelek Virosi juga murah lah, 800 ribu ya kan, sejutaan lah kalau misalkan kan mau ganti sama ban barunya. Terus paling ini tambahannya sama handlebar, terus tuas kopling kanan kiri sama tuas rem. Nah itu aja, yang lainnya sih masih full spek standar. Dan konsep modifikasi motor saya ini memang konsepnya itu back to nature ya, jadi standar tapi dipermakin yang bagus lah, kayak itu aja, kayak YZ lah, ala YZ, pokoknya dimirip-miripin lah, meskipun ya masih 150 ya, nggak padat suaranya ya, tapi mirip-mirip ke arah sana ya, konsep Yamaha sendiri dan simple gitu, simple tapi fungsinya dapet. Kayak misalkan kan handle kopling, handle rem juga enak, pendek ya kan, terus si karetnya baru, terus cover engine ya pasti itu penting, jadi ngelindungin si mesinnya. Terus juga pelek ya, karena pelek sih saya suka warnanya tuh yang warna biru, karena standarnya tuh belum biru, karena biar sesuai YZ. Mungkin next mau bakal upgrade tipis lagi, kayak misalkan ada tensioner, mungkin nanti saya tambahin lagi. Terus sama ring ini gear kayaknya memang diganti lebih besar biar agak wili-wili dikit gitu, enak kayaknya cuy ya, karena yang standar ini kurang enak. Terus si rantainya pun gampang keratan ya, karena kondisi air di tempat saya ini kurang bagus cuy.
Oke, jadi sekian gitu aja review singkat dari saya sendiri, dan nuhun pisan lah ngabibita. Jadi akhirnya kebeli juga nih si WR155 ya, yang dulunya tuh saya suka motor sport, jadi keracun juga untuk beli motor Trabasan, dan ternyata enak juga gitu kan, diliatin sambil kita ngopi ya, ambil kita santai-santai sore tuh, ternyata senang juga gitu ngeliatinnya ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.